Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aulia Azahra, NIM 196220, ingin mempresentasikan tentang anggaran tenaga kerja. Di sini saya memiliki materi tentang anggaran tenaga kerja. Yang pertama, anggaran tenaga kerja. Tenaga kerja yang bekerja di pabrik dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, biasanya dikaitkan dengan biaya produksi. B. Tenaga kerja tidak langsung, tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi, biasanya dikaitkan dengan biaya overhead pabrik. Ciri atau sifat tenaga kerja. Yang pertama yaitu besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biayanya bersifat variabel. Yang ketiga, dikaitkan dalam penentuan harga. Ciri atau sifat tenaga kerja yang tidak langsung. Pertama, besar kecilnya biaya tidak berhubungan langsung dengan tingkat produksi. Yang kedua, biaya semi fix atau semi variabel. Yang ketiga, tempat bekerja tidak harus selalu di pabrik, tetapi dapat di luar pabrik. Faktor yang perlu dalam penyusunan anggaran tenaga kerja yaitu kebutuhan tenaga kerja, kedua penarikan tenaga kerja, ketiga latihan tenaga kerja, keempat evaluasi pekerjaan bagi tenaga kerja, kelima gaji dan upah, gaji atau upah, yang keenam pengawasan tenaga kerja. A. Anggaran jam tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat 1. Jenis barang yang dihasilkan, 2. Jumlah barang yang diproduksi, 3. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, yang keempat jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, yang kelima waktu produksi barang dimulai. B. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Setelah anggaran jam tenaga kerja langsung, lalu kita ke anggaran biaya tenaga kerja langsung. Merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang terperinci akan memuat 1. Jenis barang yang dihasilkan, 2. Jumlah barang yang diproduksi, 3. Bagian yang dilalui dalam proses produksi, 4. Jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, kelima tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, keenam waktu produksi barang dimulai. C. Penyusunan biaya tenaga kerja dipertimbangkan faktor seperti berikut ini. Pertama, anggaran unit yang harus diproduksi, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan kuantitas barang tersebut. Yang kedua, standar waktu yang digunakan yang dapat didasarkan atas data historis atau pengalaman di waktu yang lalu serta atas dasar penelitian khusus yang disebut situasi gerak dan waktu. Yang ketiga, sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang dapat didasarkan atas waktu, output atau intensif. D. Manfaat anggaran tenaga kerja. Manfaat bagi perusahaan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja ialah penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien. Yang kedua, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat. Yang keempat, alat pengawasan biaya tenaga kerja. Dan sekarang kita memiliki contoh soal anggaran tenaga kerja untuk suatu perusahaan yang menghasilkan produk minimal 3 jenis produk. Di sini saya memiliki contoh soal PT Indri saat ini sedang mempersiapkan anggaran tenaga kerja langsung untuk tahun 2021 yang akan datang. Dan data dan asumsi tersedia sebagai berikut ini. PT Indri memproduksi 3 macam produk yaitu A, B, dan C. Rencana penjualannya adalah A. 50.000 unit, B. 40.000 unit, C. 60.000 unit.
Lalu, PT Indri memiliki rencana persediaan barang jadi. Di sini terdapat persediaan awal tahun dan persediaan akhir tahun. Persediaan awal tahun A 15.000, persediaan awal tahun yang B 8.000, persediaan awal tahun yang C 6.000. Kemudian persediaan akhir tahun A 15.000, persediaan akhir tahun B 10.000, persediaan akhir tahun C 60.000. Lalu PT Indri memiliki standar jam bekerja per DLH atau Direct Labor Hour. Sini ada departemen A, departemen B, dan departemen C. Pada produk A, departemen A yaitu 3, pada produk B, departemen A 2, pada produk C, departemen A yaitu 3. Produk A departemen B3, produk B departemen B2, produk C departemen B1. Produk A departemen C1, produk B departemen C2, produk C departemen C4. Lalu ada tarif upah jam tenaga kerja langsung per DLH. Departemen A 2.000, departemen B 5.000, departemen C 3.000. Di sini ada rencana penjualan, rencana persediaan awal, persediaan akhir, dan rencana produksi. Ada produk A, produk B, dan produk C. Untuk rencana penjualan, kita lihat dari tabel berikut ini, yaitu produk A 50.000 unit, produk A 50.000 unit, produk B 40.000 unit, produk C 60.000 unit. Lalu untuk persediaan awal kita lihat dari sini. Persediaan awal produk A 15.000, persediaan awal produk B 8.000, persediaan awal produk C 6.000, ini kita lihat persediaan akhirnya 15.000, 10.000, 6.000, 15.000, 10.000, 6.000. Coba kita cek lagi. 1.000, 10.000, 6.000, benar. Rencana produksi sama dengan rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal sama dengan 50.000. Begitu juga produk B. Rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Persediaan akhir kurang persediaan awal. Nah, jadinya segini. Lalu kita akan jumlahkan rencana produksi ini dari masing-masing produk. Tambah jadi 152.000. Ya, betul.
anggaran produksinya yaitu 152.000. Setelah itu, kita akan cari anggaran jam kerja langsung PT Indri tahun 2021. Kita akan membuat tabel seperti ini dulu ya. Kita sudah memiliki tabelnya. Lalu cara membuatnya yaitu kita masukkan anggaran produksi terlebih dahulu. Tadi kita sudah mencari anggaran produksi yaitu produk A 50.000, produk B 42.000, produk C 60.000. Kita akan taruh ini semua ke sini. Produk A 50.000, produk B 42.000, produk C 60.000. Untuk SUR-nya kita akan lihat pada soalnya. SUR sini. SUR itu standar jam kerjanya. Ada departemen A, departemen B, departemen C. Standar jam kerja departemen A bagian A itu 323. 323. Departemen B 321. Kita taruh aja di sini. Departemen C 124. 1, 2, dan 4. Cara mencari jumlahnya yaitu 50.000 dikali SUR-nya sama dengan taruh sini. Departemen A 50.000 dikali 3 enter. 42.000 dikali 2 60.000 dikali 3. Begitu juga yang departemen B, namun anggaran produksinya dikali SUR departemen B. Jangan sampai salah ya. Departemen C sama juga seperti yang tadi. Kali 1 kali SUR 2. Kita akan totalkan jumlahnya ini. Kita jumlahkan juga total jam kerjanya
dari setiap masing-masing departemen. Jadi anggaran jam kerja langsung totalnya adalah 1.082.000. Setelah itu kita akan mencari anggaran biaya tenaga kerja langsung. Caranya jenis produk A, B, dan C. Total jam kerjanya kita sudah mencari, yaitu departemen A 414.000, departemen B 294.000, departemen C 374.000. Lalu upah per departemen kita lihat dari soalnya. Upah per departemennya yaitu 2.000, 5.000, 3.000. Cara mencari anggaran biayanya yaitu tinggal dikalikan saja. 14 dikali upah per departemen. Kali upah per departemen. Totalnya 3.004.200. Jadi
Anggaran biaya tenaga kerja langsung PT Indri tahun 2021 sebanyak 3.420.000. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.